Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang integrasi metabolisme antar zat gizi makro. Konten yang akan kita bahas, terlebih dahulu ada pendahuluan, yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang lipogenesis, Rendel siklus atau siklus Rendel, dan terakhir, glukos-alanin siklus atau siklus glukos-alanin. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lipogenesis, siklus Rendel, dan siklus glukos-alanin, terlebih dahulu kita perlu merefresh kembali ingatan kita tentang peranan dari zat gizi makro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein, yang jika dimetabolisme dalam jumlah yang cukup, maka dapat menyediakan energi dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Seperti yang kita ketahui bahwa asupan yang berlebih dari zat gizi makro ini sebagiannya akan disimpan dalam bentuk cadangan, ya, dalam bentuk glikogen di otot dan di hati. Untuk peran utama dari zat gizi makro ini adalah menyediakan energi ya untuk proses metabolisme tubuh yang normal, seperti fungsi jantung, memompa darah ke seluruh tubuh, ginjal, ya, peran dari organ paru-paru, dan terutama peran dari sel-sel di dalam tubuh seperti mitokondria dalam menghasilkan sejumlah ATP untuk pembakaran di dalam tubuh. Namun, jika pada keadaan tertentu asupan tidak adekuat, dalam hal ini tubuh sedang misalnya berpuasa atau sedang makan dalam jumlah yang kurang dari kebutuhan, maka tubuh akan melakukan interkonversi melalui proses anabolisme dengan memanfaatkan prekursor atau substrat dari zat-zat gizi yang lain. Contohnya, asam-asam amino ini bisa dihasilkan dari pemecahan karbohidrat dan lemak. Asam-asam amino tersebut bisa digunakan untuk sintesis karbohidrat dan lemak. Maka, asam-asam amino ini disebut sebagai substrat untuk menghasilkan zat gizi makro yang lainnya seperti karbohidrat atau lemak jika tubuh pada saat itu tidak adekuat tentang asupan karbohidrat dan lemaknya. Nah, pemecahan dari protein menghasilkan asam-asam amino selanjutnya bisa digunakan menjadi substrat ya, pada kondisi di mana tubuh mengonsumsi zat gizi makro lain dalam jumlah yang tidak adekuat, maka seperti karbohidrat maupun lemak ini dapat dibentuk kembali dari adanya substrat-substrat yang tersimpan dalam bentuk asam amino ya, di dalam tubuh, seperti misalnya metionin dan serin akan membentuk sistein, yang selanjutnya sistein ini akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, pirufat ini kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat, ya, yang dimana oksaloasetat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat untuk menghasilkan gula ya, triosa ya. Nah, triosa inilah yang akan dibentuk menjadi zat gizi utama, dalam hal ini glukosa ya, untuk menjadi sumber utama pembakaran atau untuk menghasilkan ATP ya ketika tubuh tidak memperoleh asupan yang cukup dari zat gizi karbohidrat. Maka akan diperoleh dari simpanan asam amino yang selanjutnya inilah yang akan dibentuk menjadi glukosa. Glukosa selanjutnya akan
digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP. Itu salah satu contoh bagaimana substrat yang bersumber dari protein digunakan untuk menghasilkan atau diubah menjadi zat gizi utama, yaitu glukosa, untuk pembentukan ATP selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang peran utama asetil koenzim A pada metabolisme lemak. Sebagai tambahan, asetil koenzim A ini merupakan ester antara koenzim A dan asam asetat yang dihasilkan dari reaksi antara gugus diol dan gugus asil. Jadi asetil koenzim A ini didapatkan dari oksidasi, salah satunya yang didapatkan dari oksidasi asam pirufat ya melalui reaksi dehidrogenasi ya yang dikatalis dengan enzim pirufat dehidrogenase. Nah, pirufat sendiri adalah pirufat sendiri adalah produk yang dihasilkan dari proses glikolisis ya, yang dimana substrat utamanya adalah glukosa, diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian menghasilkan asam pirufat. Nah, ini asam pirufat inilah yang akan dioksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Jadi dari karbohidrat ataupun asam amino. Nah, bagaimana peranan dari asetil koenzim A ini? Ya, terutama pada metabolisme lemak. Nah, selain karbohidrat dan asam amino yang dapat menghasilkan energi, asupan lemak yang adekuat juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi, baik karbohidrat maupun protein, lemak juga dapat menghasilkan energi. Maka ketiga ini disebut sebagai zat gizi makro. Ya. Jadi asam lemak yang adekuat ini akan menghasilkan energi melalui jalur beta oksidasi yang selanjutnya si asam lemak ini akan diubah menjadi asetil koenzim A dan masuk dalam jalur siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, ketika sirkulasi asam lemak di dalam darah di dalam hati tinggi, ya, maka produksi dari koenzim A ini, asetil koenzim A, dari hasil reduksi asam lemak akan melebihi energi yang dibutuhkan sel tubuh, sehingga akan membentuk ya, jadi asam lemak yang dibentuk menjadi asetil koenzim A ini selanjutnya akan membentuk badan-badan ketons atau badan keton ya, melalui proses ketogenesis. Nah, ini selanjutnya badan keton terbentuk ketika tubuh dalam kondisi kelaparan yang panjang ya, atau puasa yang jangka waktunya lama sehingga tubuh tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Kemudian substrat-substrat lainnya itu sudah habis semuanya digunakan untuk pembakaran untuk menghasilkan energi ya. Nah, selain itu asetil koenzim A dari asam lemak, oksidasi asam lemak juga dapat digunakan untuk menghasilkan kolesterol. Jadi kolesterol ini sejatinya dibentuk dari asam lemak melalui proses yang disebut kolesterogenesis. Kolesterol ini akan menjadi substrat untuk pembentukan hormon-hormon, terutama hormon steroid, melalui proses yang disebut steroidogenesis. Baik, hal lainnya yang perlu kita ketahui dari proses pemecahan glukosa, ya. Pada proses glikolisis untuk menghasilkan pirufat, salah satu produk
pemecahan dari glukosa yaitu glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini memiliki peranan yang penting, ya, terutama di hati, bahwa glukosa 6-fosfat dapat diubah ya menjadi dapat diubah menjadi gula ribosa ya, gula ribosa 5-fosfat yang diubah melalui proses atau melalui jalur pentosa fosfat. Ya. Perubahan dari gula ribosa 5-fosfat ini akan menghasilkan nukleotida. Jadi sejumlah nukleotida ini adalah senyawa organik yang menjadi penyusun dari DNA ya, DNA maupun RNA. Peran lainnya dari glukosa 6-fosfat ini menghasilkan NADPH ya melalui jalur pentosa fosfat. NADPH ini sendiri adalah bentuk hidrogen dari NADP, di mana NADPH ini adalah molekul pembawa elektron maupun hidrogen ya dalam proses reaksi fotosintesis. Nah, untuk memanfaatkan simpanan asam amino yang ada di hati maupun di otot dalam rangka menyediakan energi secara terus-menerus untuk proses metabolisme tubuh dalam kondisi kurangnya asupan dari sumber zat gizi utama seperti karbohidrat dan lemak tadi, maka kita dapat melihat bagaimana jalur asam amino digunakan di hati ya, terutama sebagai substrat tadi untuk menghasilkan zat gizi utama lainnya ya, seperti karbohidrat dan lemak. Nah, di sini asam amino yang ada di hati, ya simpanan yang ada di hati maupun di otot, nah, bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai macam nukleotida, ya nukleotida yang dapat digunakan sebagai koenzim untuk membentuk DNA, RNA maupun sejumlah hormon. Asam amino di hati juga dapat digunakan untuk menghasilkan ATP ya melalui jalur siklus Krebs ya yang sebelumnya diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat. Kemudian sebagai substrat juga asam amino ini dapat diubah menjadi glukosa melalui proses atau jalur gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa yang tidak bersumber dari sumber utama glukosa ya, tetapi dari substrat-substrat lainnya. Asam amino juga dapat membentuk urea ya dengan menghasilkan NH3 melalui proses atau jalur yang disebut siklus urea. Selain itu dapat beredar di dalam plasma darah ya dan juga di jaringan otot lainnya. Kemudian asam amino yang ada di hati juga dapat dikonversi menjadi alanin, yang selanjutnya alanin ini dapat diubah menjadi pirufat ya. Jadi alanin bisa sebagai substrat juga, ya, asam amino alanin sebagai substrat juga untuk menghasilkan glukosa, yang tentunya pembentukan glukosa dari substrat alanin ini harus melalui jalur gluconeogenesis. Jadi karena tidak bisa glikolisis dan gluconeogenesis berjalan bersamaan ya. Maka jalur pembentukannya melalui proses gluconeogenesis untuk menghasilkan nantinya sejumlah ATP. Nah, selanjutnya jika sebaliknya ya, tubuh membutuhkan energi tetapi dari simpanan lemak ya yang ada di hati, maka asam lemak yang ada di hati dapat dikonversi menjadi
asetil koenzim A ya untuk menghasilkan ATP. Atau asam lemak yang ada di hati dapat dikonversi menjadi badan-badan keton tadi. Jika energi yang ada di hati lebih tinggi ya, dibandingkan yang disediakan di dalam jaringan. Asam lemak sendiri dapat diubah juga menjadi NADH ya. Pada proses beta oksidasi menghasilkan NADH yaitu molekul pembawa elektron yang dengan fungsi pembawa elektron ini dapat juga menghasilkan sejumlah ATP. Asam lemak dapat beredar juga di dalam darah dalam bentuk asam lemak bebas, juga dapat mengikat protein ya, membentuk lipoprotein. Kemudian dapat menjadi substrat untuk pembentukan kolesterol. Ya, kolesterol baik yang diperlukan di jaringan kelenjar empedu maupun untuk pembentukan hormon-hormon steroid lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap metabolisme karbohidrat dan lemak selama fase makan puasa. Jadi dalam tahapan ini kita akan menjelaskan tentang fase makan, ya, fase post absorpsi atau sesaat setelah makan, fasting state atau fase berpuasa, dan yang keempat adalah fase kelaparan, ya. Nah, di sini kita tidak menemukan terminasi yang tepat untuk menjelaskan metabolisme dalam hal ini, sehingga saya akan tetap menggunakan term atau istilah starvation state. Ya. Nah, pada fase makan, ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam setelah makan. Jadi kira-kira setelah makan, ya 3 jam itu makanan sudah mulai dicerna ya. Ya, dalam waktu 3 jam makanan sudah mulai dicerna. Nah, kemudian masuk ke tahap post absorpsi atau early fasting state. Jadi tahap awal dari tubuh itu mulai berpuasa ya. Jadi bukan puasa seperti puasa Ramadan, yang dimaksud di sini adalah berhentinya tubuh menerima asupan glukosa. Jadi kita akan melihat bagaimana sih jalur karbohidrat maupun lemak itu 3 jam setelah makan. Nah, ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam sampai kurang lebih 12 sampai 18 jam ya setelah makan. Ya, ini dalam arti kita tidak ada asupan tambahan lagi. Nah, selanjutnya fase fasting state. Ya, ini berlangsung dari 18 jam tanpa makanan tadi ya sampai kira-kira 2 hari, maka tubuh akan memasuki fase fasting state. Ya, ini tentu tidak dengan tanpa adanya penambahan intake dari makanan. Nah, fase selanjutnya ada tubuh ya yang mengalami kelaparan jangka panjang. Ya, ini adalah masuk dalam fase adaptasi di mana tubuh ini tidak memperoleh makanan dalam jumlah dalam jangka waktu yang lama ya. Tentu ini juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas level aktivitas ya, kemudian metabolisme rate dari setiap subjek. Nah, jadi ini adalah 4 kondisi di mana kita akan melihat bagaimana penggunaan karbohidrat dan lemak selama fase ini. Nah, sedangkan pada gambar ini kita akan melihat bagaimana atau substrat apa yang paling banyak dipakai ya selama fase post absorpsi. Ya, yang tadi berlangsung setelah 3 jam ya hingga kurang lebih selama 12 sampai 18 jam. Nah, ternyata tubuh ini akan memanfaatkan simpanan glukosa yang ada di hati, di jaringan adiposa, di jaringan otot untuk
digunakan sebagai sumber energi bagi berlangsungnya jaringan tubuh yang lainnya seperti sistem peredaran darah dan sistem saraf pusat. Nah, substrat apa yang dipakai ketika memasuki fase ini? Maka yang terpakai adalah glikogen. Tubuh akan lebih dominan menggunakan glikogen yang sebelumnya diubah dulu ya sebagai substrat untuk membentuk glukosa untuk menghasilkan sejumlah ATP ya untuk bergeraknya atau berfungsinya atau menjalankan fungsi-fungsi metabolisme tubuh. Ya, termasuk di sini untuk menyediakan glukosa yang ada di otot untuk pembentukan glikogen ya. Ketika tubuh membutuhkan glukosa di otot, maka glukosa ini akan dipakai untuk pembentukan glikogen, laktat, dan untuk menghasilkan sejumlah ATP. Kemudian di jaringan adiposa, ya, di jaringan adiposa asam lemak ini akan bersama dengan gliserol menghasilkan juga sejumlah substrat yang bisa digunakan untuk kerja otot, ya, seperti alanin, asam lemak, dan lainnya. Kemudian glikogen yang dari hati juga bisa dikonversi untuk menghasilkan laktat, ya, menghasilkan laktat untuk sebagai sumber energi di sistem peredaran darah, termasuk pembentukan pentosa dan NADPH. Juga menghasilkan glukosa untuk kerja dari sistem saraf pusat atau central nervous system. Nah, pada fase kelaparan jangka panjang ataupun fase berpuasa, maka tubuh akan lebih banyak memanfaatkan substrat ya untuk sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsinya, yaitu asam lemak dan badan keton. Nah, badan keton sendiri tadi adalah produk yang dihasilkan dari asam lemak melalui proses melalui jalur ketogenesis ya. Badan keton inilah yang menjadi substrat yang akan dipakai lebih dominan pada fase ini ya, fase fasting atau starvation ya, fase berpuasa lebih dari tadi 18 sampai kurang lebih 2-4 hari tanpa adanya asupan makanan. Nah, ternyata asam lemak ini nantinya kan paling banyak dipakai diambil dari jaringan penyimpan lemak terbesar, yaitu adiposa. Nah, asam lemak ini akan diangkut ya ke hati, karena yang organ yang membutuhkan lebih banyak selama tahapan ini adalah sistem saraf pusat dan juga otot. Maka semuanya ini akan membutuhkan asam lemak ya. Nah, di otot sendiri asam lemak ini akan digunakan untuk menghasilkan sejumlah ATP, tentunya untuk tetap menjalankan fungsi tubuh dengan normal ya. Bagaimana sih, kebayang nggak sih kalau kita berpuasa 2 hari ya udah lemes, tetapi tentu saja tubuh masih perlu untuk bisa bergerak ya, maka asam lemak yang dipakai untuk menghasilkan ATP. Kemudian untuk hati ya juga menggunakan asam lemak yang dari jaringan adiposa untuk tetap menjalankan fungsi metabolisme yang ada di hati. Ya, dengan asam lemak tersebut akan menjadi substrat untuk pembentukan glukosa. Nah, ada 2 organ yang hanya bisa memanfaatkan glukosa dan badan keton saja sebagai sumber ATP-nya untuk tetap bisa bekerja atau berfungsi ya selama fase ini, yaitu glukosa dan badan keton yang bersumber tadi dari asam lemak. Nah, glukosa yang dipakai di sini juga tentunya bersumber dari asam lemak tadi. Nah, sedangkan di sistem
peredaran darah, yang dibutuhkan adalah glukosa, di mana glukosa tadi tentunya berasal dari asam lemak, ya. Dan glukosa ini akan membentuk laktat serta gula pentosa untuk menghasilkan energi. Ya, sehingga sistem peredaran darah tetap bisa berjalan bahkan selama fase ini. Jadi betapa pintarnya tubuh, karena meskipun tanpa asupan tambahan, tubuh masih bisa mempertahankan fungsi metabolismenya selama fase ini. Setelah tadi kita melihat bagaimana pemanfaatan atau penggunaan zat gizi makro, protein, karbohidrat maupun lemak dalam berbagai fase, ya, mulai dari makan, fase 3 jam setelah makan, fase early fasting maupun starvation. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai lipogenesis. Lipogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengubah asetil koenzim A menjadi lemak. Nah, kadar lemak dalam sirkulasi darah ini merupakan perimbangan antara lipogenesis dan lipolisis. Nah, lipolisis atau kapan terjadinya oksidasi asam lemak. Lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh, ya, pada fase berpuasa. Jadi ketika tubuh berpuasa, maka tubuh tidak menggunakan glukosa, ya, karena glukosa yang ada di dalam darah tidak tersedia lagi, ya, tetapi tubuh akan menggunakan cadangan glukosa tadi. Ya. Salah satunya dengan memanfaatkan tadi, ya, cadangan yang ada di jaringan adiposa. Nah, lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbo, ya, dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh dan kegiatan berpuasa. Maka ketika tadi glukosa tidak diubah menjadi ATP, maka tubuh glukosanya akan dibentuk menjadi lemak melalui proses lipogenesis. Nah, selanjutnya mengenai Rendel cycles atau siklus glukosa asam lemak. Nah, pada siklus ini tubuh akan memanfaatkan asam lemak, ya, dibanding dengan memanfaatkan glukosa. Nah, pada kondisi di mana menurunnya pengambilan atau pemanfaatan glukosa di otot karena aktivitas oksidasi asam lemak yang tinggi. Jadi misalnya pada keadaan aktivitas yang tinggi atau pada keadaan berpuasa, maka pada tahap ini seharusnya tubuh memanfaatkan glikogen yang ada di otot sebagai substrat untuk membentuk glukosa untuk menghasilkan ATP, tetapi pada kondisi ini yang lebih dominan adalah oksidasi asam lemak, ya, oksidasi asam lemak, sehingga dengan oksidasi asam lemak yang tinggi ini tubuh akan menggunakannya, ya, menghasilkan sejumlah asetil-CoA. Asetil-CoA dari asam sitrat ini dibantu oleh aktivitas enzim sitrat sintase. Nah, untuk menghasilkan ATP. Jadi, tingginya rasio antara asetil koenzim A dan koenzim A serta NADH dan NAD+ sebagai koenzim dan molekul pembawa elektron, ia akan menstimulasi enzim piruvat dehidrogenase kinase untuk memfosforilasi dan menginaktivasi daripada PDH tadi, atau piruvat dehidrogenase kinase, ya. Kemudian ATP dan sitrat akan menghambat enzim fosfofruktokinase ini bersama dengan akumulasi substrat pada tahap sebelumnya, ya, termasuk glukosa 6-fosfat tadi, akan menghambat enzim heksokinase. Jadi dengan menghambat enzim heksokinase, maka proses glikolisis tidak akan terjadi. Ya, tadi kalau kita lihat tubuh ketika kekurangan makanan, ya,
maka akan menggunakan simpanan glukosa yang ada di otot ya untuk membentuk kembali glukosa yang masuk selanjutnya pada jalur glikolisis untuk menghasilkan ATP. Tetapi pada kondisi ini proses glikolisis dihambat ya karena adanya oksidasi asam lemak yang tinggi. Ya. Kapan kondisi ini terjadi? Kondisi ini terjadi ketika tubuh mengalami fase kelaparan jangka panjang atau pada saat berpuasa. Sederhananya, kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini, maka siklus Rendel ini adalah sebuah kompetisi sel untuk memilih bahan bakar ya selama fase starving ataupun berpuasa. Tubuh akan memilih ya akan menggunakan bahan bakar yang mana sebagai sumber ATP-nya atau sebagai sumber energinya. Ya tentunya kalau tadi kita kalau asam lemak oksidasi asam lemak yang terjadi berlebihan atau tinggi maka proses glikolisis tidak akan terjadi dan tubuh tidak akan memanfaatkan glukosa sebagai sumber ATP tetapi memanfaatkan dari asam lemak. Kemudian ketika proses oksidasi lemak tidak tinggi, maka yang digunakan tubuh untuk menghasilkan ATP adalah dari glukosa. Sehingga saat glukosa lebih dominan dari asam lemak, maka yang terjadi adalah pembentukan lipogenesis. Ya, dan glukosa ini akan menjadi substrat utama untuk menghasilkan asetil-CoA dan masuk ke jalur siklus asam sitrat untuk menghasilkan asam lemak. Sehingga asam lemak inilah yang akan masuk dalam jalur lipogenesis untuk membentuk triasil gliserida atau simpanan lemak. Ini sama saja. Nah, selanjutnya ada siklus glukosa alanin atau glukos alanin siklus yang siklus ini akan berlangsung antara fase makan ya. Biasanya setelah makan tadi 3 jam setelah makan, maka tubuh akan memanfaatkan glukosa maupun asam amino untuk menghasilkan ATP ya melalui proses glikolisis. Nah, kalau kita lihat pada jalur ini ada peran asam amino juga dalam menghasilkan ATP ya sebagai substrat. Nah, otot dan hati akan sama-sama memanfaatkan glukosa ya untuk mempertahankan kadar glukosa selama fase makan. Di otot glukosa akan menghasilkan pirufat melalui proses glikolisis yang nantinya menghasilkan ATP untuk membantu otot tetap bekerja. Nah, di saat yang sama juga ada proses di mana asam amino yang dihasilkan dari pemecahan protein ya melalui proses transaminasi oleh glutamat ya membentuk alanin. Nah, alanin inilah yang akan beredar di dalam sistem peredaran darah yang kemudian diangkut di hati ya untuk disimpan sebagai substrat glukosa. Nah, di organ ini alanin akan diubah, jadi di hati alanin ini akan dikonversi menjadi pirufat. Ya, menjadi pirufat sebagai substrat untuk menghasilkan glukosa ya melalui proses transaminasi oleh alfa-ketoglutarat membentuk glukosa. Ya, glukosa yang ada di hati ini selanjutnya akan digunakan untuk menghasilkan ATP melalui jalur yang disebut gluconeogenesis. Kenapa gluconeogenesis? Karena glukosa yang dihasilkan di hati ini bukan bersumber dari karbohidrat, tetapi bersumber dari substrat asam amino, yaitu asam amino alanin.
Nah, selanjutnya glukosa tersebut akan dikembalikan keluar ke sirkulasi darah dengan dibantu oleh VLDL yang akan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh yang lainnya, termasuk dalam hal ini untuk kerja otot dan organ tubuh lainnya untuk tetap bekerja selama 24 jam, sehingga siklus glukos alanin yang terjadi selama fase makan ini menjadi bagian dari proses metabolisme yang berlangsung pada periode antar makan. Demikianlah untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.